Yuhu! Anybody home? Suara kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Siapa sih yang nggak tahu lagu-lagunya Dewa yang dinyanyikan oleh Ari Lasso, ya kan? Aduh, pokoknya lagu-lagunya itu bikin kita merinding dan membuat kita itu terlempar ke masa lalu, ya nggak sih? Nah, jadi eh, jujur Lia, aku salut banget dengan pasangan Ari Lasso dan pasangannya ini. Siapa sih namanya? Istrinya itu Vita Desia, yang mana eh, akhir-akhir ini mereka mengumumkan sebuah perceraian begitu. Nah, katanya perceraian ini tepat di bulan Februari 2024. Dan kemudian mereka setelah bercerai, mereka mengumumkan perpisahan ini tanpa keributan, tanpa terdengar, tanpa gaduh di media. Itu membuat aku yang wow gitu ya. Dan media ini bahkan nggak mencium sama sekali eh, perceraian mereka ini. Jadi benar-benar ketika sudah selesai bercerai, kemudian mereka mengumumkan kalau pasangan Ari Lasso dan Vita Desi ini udah berakhir begitu. Waduh. Jadi kita bayangkan ya, berarti memang perceraian ini memang sudah disepakati oleh pihaknya keluarga Ari Lasso dan Vita Desi, juga anak-anaknya yang sudah mulai tumbuh remaja. Nah, ketika ditanyain, anaknya si Ari Lasso ini juga mengatakan ya dengan tanpa beban, ya, tanpa sebuah apa ya namanya perceraian orang tua ini kan kadang-kadang pasti membuat mereka bersedih ya. Tetapi anaknya Ari Lasso ini sungguh takjub aku ya, karena dia ini padahal seorang cewek ya, seorang remaja, dan dia mengatakan, iya kami sudah tahu masalahnya, dan sudah ya pokoknya ini yang terbaik buat mereka, dan kami nggak apa-apa karena kami sudah gede sekarang gitu. Madam Suki sampai berpikir seandainya perceraian itu seperti yang dilakukan oleh Ari Lasso dan Vita Desi ini, betapa bahagianya ya. Anak-anak ini juga merasa legowo begitu. Finally, without any further ado, Madam Suki akan melihat ya, apakah Ari Lasso ini akan kembali kepada penggemarnya sebagai seorang musisi atau bagaimana. Oke, without any further ado, Madam Suki akan meminta izin untuk memprediksi mereka ini. Oke? Ada pertanyaan nih dari Mas Oni. Mas Oni, apa kabar Mas Oni? Aduh, pokoknya lagu-lagu Dewa ya Mas, itu benar-benar membuat aku luluh lanta. Jadi sepanjang sejarah ya, sepanjang sejarah lagunya Dewa ini, banyak sih Mas yang aku suka ya lagunya Dewa ini. Banyak sekali. Lagu Kangen aku suka ya. Terus Pupus aku suka. Pokoknya banyak banget. Separuh Nafas aku suka. Terus lagu yang apa tuh yang la 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 itu ya, kangen, lagu kangen. Terus Risalah Hati, oh my god, aku sampai aduh pokoknya suka banget deh. Roman Picisan aku suka ya, itu ya, aduh aku milikmu itu sampai ada, pokoknya aku kalau menyanyikan lagu Dewa itu kayak apa ya, katanya orang Jawa tuh kayak hati kita itu kayak didudut-dudut gitu Mas, kayak kita ditarik-tarik. Cintakan membawamu kembali di sini, itu Mas. Aduh, terima kasih ya Mas Oni sudah mengingatkan kembali lagu-lagu. Pokoknya kita yang menyanyikan lagu itu kayaknya seumuran ya Mas ya. Nah, oke. Tadi aku sudah membunyikan singing bowl ini dan kita akan mencari tahu yuk, apakah seorang Ari Lasso
akan kembali kepada penggemarnya sebagai seorang musisi. Kita akan lihat sekarang. Iya dong, sekarang. Bukan nanti, bukan minggu depan. Gini, ada aja ya kalian itu ya. Pokoknya sebagai kaum atau penduduk bumi terkuat ya di muka bumi ini, yaitu netizen 62. Katanya gini, lihat tuh tangannya Madam Suki. Yang diambil itu pasti kartunya yang di bawah aja, yang di belakang aja. Ya, padahal udah di shuffle segininya loh. Sampai bagaimana coba? Ya udahlah, karena ada komplain yang diambil yang di belakang terus, kita ambil yang di depannya aja ya, yang di depan mana di depan ini. Oke. Ari Lasso, apakah ia akan kembali kepada penggemarnya sebagai seorang musisi? Ini depan nih. Nah, oke. Jadi gini ya, buat penggemar Mas Ari Lasso di mana aja di tanah air Indonesia bahkan di luar negeri ya. Kalau Madam Suki melihat dari kartu tarot ini ya, apakah seorang Ari Lasso, agak susah ngomong R ini ya, seorang Ari Lasso akan kembali ke penggemarnya sebagai musisi? Jawabannya enggak. Ya, kenapa? Karena menurut seorang Mas Ari Lasso, dia mempunyai chapter-chapter yang berbeda dalam kehidupan. Jadi ketika kita memahami tentang arti sebuah kehidupan ini ya, seseorang yang pernah jaya di masa lalu, seorang Ari Lasso pun tidak akan kembali ke masa silamnya. Karena itu merupakan sebuah chapter yang berbeda. Aduh, puitis banget ya. Nah, jadi tidak ya, Mas Ari Lasso tidak akan menjadi musisi lagi. Sekedar menjadi pemusik karena Ari Lasso dibesarkan atau mungkin sepanjang dia berkarir ya, pasti seorang penyanyi tentu akan terus menyanyi ya, entah dia memiliki panggung atau tidak memiliki panggung, ya kan? Cintakan membawamu kembali di sini. Nah, aduh. Jadi dia tetap akan bernyanyi. Tapi mungkin itu untuk lingkungan gereja mungkin, atau lingkungan keluarganya, atau teman-temannya, ya. Tetapi tidak untuk komersial begitu, ya. Atau mungkin Mas Ari Lasso sudah cukup uangnya, Mas. Jadi tidak ya, Mas Ari Lasso tidak akan kembali sebagai seorang musisi. Dia akan bernyanyi tapi untuk hal yang berbeda. Mungkin dalam gereja, atau dia menciptakan lagu-lagu gereja mungkin ya Mas ya. Coba kita intip juga di sini sekalian. Ingat Madam Suki, jangan ngambil yang di belakang ya Madam Suki ya. Jangan ambil yang di belakang. Nanti netizen 62 ini akan komplain Madam Suki. Ingat Madam Suki. Baik, paduka netizen yang mulia. Ya, jadi seorang Ari Lasso akan membuat lagu-lagu ke depannya ya untuk gereja saja ya, untuk gereja, untuk penyembahan, untuk baktinya kepada Tuhan ya. Karena di sini sudah menjelaskan bahwa sepertinya dalam kehidupannya sekarang Mas Ari Lasso akan mempersembahkan banyak waktu untuk Tuhan. Ya, amin. Nah, bagaimana dengan Vita Desi? Apa rencananya ke depan? Apa Mbak Vita? Mbak Vita rencananya apa? Apakah berkarir sebagai seorang karir yang meniti karirnya dengan dengan apa yang akan diambil? Misalkan Mbak Vita ini adalah seorang yang mempunyai usaha, bisa jadi ya. Nah, coba apa sih Mbak Vita Desi? Kedepannya mau ngapain Mbak? Kok belakang terus sih Madam Suki? Udah kebiasaan Desti. Nah ini. Oke, di sini ada temperance. Oh, oke.
Oke. Kalau Mbak Vita mungkin masih ada sebuah perjalanan ya, mungkin ada bisnis yang akan dilakukan. Bisnisnya ini bisnis yang dia sukai, begitu ya. Bisnis yang berpikir, begitu. Tapi Mbak Vita sepertinya juga akan menyediakan waktu lebih ke Tuhan sih ya. Jadi ini bagus banget ya, orang yang bercerai, apalagi ada pengakuan dari Ari Lasso sendiri ya, bahwa katanya kan, kalian bisa dengarkan sendiri lah ya, saya minta maaf begini begini begini, ini mungkin ada apa ya, kelemahan dia sebagai seorang laki-laki yang bla 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 bla, kalian dengarkan sendiri lah. Tapi dan di situ dia mengatakan bahwa sebagai seorang imam di Kristiani saya tidak bisa membimbing bla 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 begitu kan ya. Tapi begini ya, Manuk ini super salut sama Mas Ari Lasso. Mereka ini dalam Kristiani itu kan tidak mudah untuk bercerai ya. Tetapi ketika perceraian ini terjadi, mereka ini luar biasa dewasanya ya. Tidak ada gaduh, tidak ada ribut, tidak terdengar apapun, tidak menyalahkan ini dan itu ya. Ari Lasso lebih ke poin ke dirinya sendiri ya. Sebagai imam Kristiani saya tidak bisa bla 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 bla. Tetapi anak-anaknya juga luar biasa begitu ya. Auranya yang terlihat itu mereka memahami bahwa sebenarnya orang tua mereka ini tidak bisa bersatu, tetapi mereka bisa disatukan dalam dalam apa ya, dalam kekuatan ya. Mereka ini lebih kuat gitu loh. Hubungan mereka ini lebih kuat meskipun mereka ini tidak menjadi keluarga yang utuh. Luar biasa ya. Nah, seperti itu ya. Berdua sebagai pasangan yang ideal. Ari Lasso dan Vita Desi ini dinobatkan oleh netizen Indonesia atau netizen 62, penduduk terkuat di muka bumi ini sebagai pasangan yang ideal ya. Ari Lasso tidak menjelaskan apa motif dari perceraiannya ini. Emang Madam Suki bisa untuk melihat apa motif dari perceraian mereka ini? Sangat bisa, Besti. Tetapi aku menghargai privasi itu dan aku tidak mau melihat. Karena kedua orang dua ini sudah begitu solid untuk tidak mau mengungkapkan. Jadi kenapa aku harus mengungkapkan? Ya kan? Nah, oke, sekarang apa pesan semesta dari kedua orang yang bersepakat bercerai ini dengan baik-baik? Apa pesan semesta yang perlu kita tahu hari ini? Pesan semesta. Mana kartunya ini? Pesan semesta ya. Yang depan Madam Suki, yang depan. Jangan belakang. Nanti diomelin lagi sama netizen. Oke, padukan netizen. The Swords. Oke, conditioning. Rebel. Jadi gini ya, pesan semesta dari kedua pasangan yang ideal yang sudah mengikrarkan untuk berpisah secara baik-baik. Mereka ini namanya orang berpisah itu ada masalah ya. Tapi luar biasa pasangan Vita dan Ari ini mereka tahu masalah ini. Mereka berdua mengetahui masalahnya dan mereka sepakat untuk tidak mempublikasikan dan tidak masalah ini tidak keluar begitu. Tapi mereka lebih ke dalam, intern. So mereka memanggil dua-duanya ini sudah bersepakat ngobrol dan anak-anak mereka dilibatkan. Seandainya papa dan mama begini. Panjang loh ini. Sebelum mereka bercerai ini panjang sekali diskusi antara intern mereka, Vita dan Ari, anak-anak mereka. Yang paling penting adalah keluarga besar mereka. Ya, kemudian mereka ini ketika masalah ini sudah dikeluarkan kepada anak-anak, anak-anak ini ikut berpikir, apa yang terbaik buat kedua orang tuaku?
Sepertinya memang papa dan mama memang tidak bisa lagi untuk menyepakati ini, dan papa dan mama tidak bisa lagi untuk bersama-sama. Luar biasa ya. Dan hal poin ketiga yang diambil adalah the rebel. Tapi di rebel ini adalah mereka mengkip. Ya, mereka sama-sama duduk. Ini komunikasi mereka luar biasa sih kalau menurut Madam Suki. Ya, jadi sebagai orang tua, kita nggak ada yang mau gagal ya menjadi orang tua ya. Sebrengsek apapun kita ya. Kalau masalah kita menjadi pasangan yang menjadi istri yang tidak baik, suami yang tidak baik, itu bisa saja terjadi dengan pasangan siapapun. Tapi keduanya ini sama-sama kayak sangat dewasa dan luar biasanya mereka berdua ini melibatkan anak-anak begitu loh. Dan mereka ini secara kayak kalau begini bagaimana? Jadi anak-anak ini diajak ngobrol yang dewasa gitu loh. Dan luar biasa buat Vita dan Ari, kalian adalah orang tua, contoh orang tua yang baik. Mudah-mudahan banyak orang tua yang seperti ini ya. Kalaupun gagal dalam sebuah pernikahan, jangan memberikan beban kepada anak-anak, jangan berusaha satu sama lain membenci orang tuamu, papamu tuh begini, mamamu begini ya. Tapi Ari dan Vita nggak kayak gitu. Madam Suki salut dan luar biasa. Mudah-mudahan kita meniru dari apa yang dilakukan Vita dan Ari ya, Mas Ari dan Mbak Vita. Oke, buat kalian yang mempunyai masalah-masalah dalam kehidupan ini apapun itu, ketika kalian tidak menemukan sebuah jalan atau pintu, silakan DM kepada Madam Suki. Mudah-mudahan Madam Suki bisa memberikan pencerahan yang terbaik ya. Kalian DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699 atau nanti nomornya selalu Madam Suki sematkan ya. Dan ada sebuah solusi yang Madam Suki berikan di masalah kalian. Misalkan kalian itu punya gangguan emosional atau trauma atau inner child atau mungkin dalam perkawinan kalian, silakan mengikuti program Paket Cahaya. Banyak sekali yang sudah terbantu dalam program Paket Cahaya ini, tapi selebihnya kalian lebih baik konsultasi dulu sama Madam Suki. Kalau kalian mau konsultasi kepada psikolog perkawinan, itu juga sangat disarankan ya. Tapi kalau kalian konsultasi sama Madam Suki juga itu tidak gratis ya, karena kalian menghargai waktu Madam Suki. Finally begitu aja, send love and light. Salam Madam Suki di Thailand, salam cahaya, I love you all. Bye bye.